Ready, steady, go! Lihatnya bikin deg-degan, mesti jago seluncuran sendirian. Awas-awas, jangan sampai jatuh ya pas cobainnya. Tuh, saking seru mainin itu skateboard, si kesayangan ini aja sampai ikutan. Seliweran ke jalanan sampai unjuk gigi ke kejuaraan. Mainan konsepnya single fighter ini sekarang udah macam-macam bentuknya. Gak manual aja, tapi canggih, udah ada teknologinya. Dipakai bukan sekedar main-main, tapi juga buat jalan-jalan. Kemana-mana soalnya bisa, asal jaraknya masih deket-deket ya. Nah, Ipo mau kasih referensinya nih. Macam mainan kekinian yang bisa dibawa jalan-jalan, populer ala Ipam. The Phantom is simple. Just turn it on, push the throttle, and go. When you want to stop, just slide the throttle back and the regenerative brakes will safely slow you down and... Bunda pada nanda, mainan satu ini udah nggak begitu asing ya? Yap, betul, skateboard. Eits, skateboard kali ini beda bun. Ini skateboard listrik. Desainnya sih mirip-mirip kayak skateboard biasanya. Hanya kalau yang ini dilengkapi motor listrik. Jadi nggak perlu dorong-dorong pakai salah satu kaki ya. Tapi skateboard listrik ini bisa banget dipakai juga sama Nanda yang mau mulai coba belajar. Asalkan tetap diawasi Bunda sama Panda ya. Jadi biar bisa berdiri seimbang dulu. Tapi nggak kagok dorong-dorong doang papannya itu. Soalnya pakainya pakai remote control nih. Jadi bisa kasih perintah mau maju atau ngerem. Kok kayak mainan mobil-mobilan Nanda ya pakai remote segala? Kecepatannya atur aja Bun Panan. Mau ngebut atau pelan-pelan. Jarak tempuhnya juga beda-beda. Lihat spesifikasi dan fiturnya ya. Rata-rata sih 8-20 km per jam. Beratnya lumayan lah, sekitar 3-4 kg. Soal harga, mulai dari 2 juta sampai puluhan juta Bun Panan. Kalau udah lancar bisa nih manuver, wuhu, mantap! Selanjutnya masih bentukan papan. Tapi lebih kecil dari si skateboard. Kalau skateboard tadi bentuknya nggak asing. Tapi kenapa yang ini asing banget ya? Padahal sama, papan ada rodanya. Yang ini namanya walk car. Ya bisa dibilang saudaranya si skateboard nih. Asalnya dari Jepang. Ukurannya nggak tanggung-tanggung Bun Panan. Seukuran laptop. Ini mah mobil masuk tas ya judulnya. Tiap roda di sudutnya beda peran. 2 roda depan jadi penggerak. Nah, 2 roda belakangnya jadi roda kemudi. Kalau mau maju, condongin aja badan ke depan. Mau ke kanan atau ke kiri, tinggal condongin badan sesuai arahnya deh. Walk car ini otomatis berhenti kalau kaki Bunda Panananda turun. Bahan dasarnya polikarbonat. Harganya Bun sekitar 198.000 yen atau sekitar 28 jutaan. Kecepatannya antara 6-16 km per jam. Bunda Panananda bisa tempuh 6-12 km. Berapa kali keliling komplek ya? Kalau udah sampai tujuan tinggal tenteng atau masukin tas deh. Soalnya si walk car ini gak berat-berat amat. Cuma 2,9 kg aja. Asik ya? Wih.
ini mah Panda atau Nanda nggak ada lagi alasan mager deh. Kalau Bunda minta tolong beliin cabai ke warung. Di posisi ketiga, mainan kekinian yang bisa dibawa jalan-jalan ala Ipal, ada ini nih. Udah nggak asing seliburan di mana-mana. Hoverboard. Mainan satu ini sering banget Bunda pada Nanda lihat seliweran ya. Di mall, taman, atau di trotoar. Tiap hoverboard ada satu roda di kedua ujungnya. Nah, di antara pijakan kanan dan kiri ada semacam tuas bunpanan. Jadi kemiringan pijakan kanan sama kiri bisa beda. Cara kerjanya sih sama. Kalau kaki Bunda pada Nanda agak menukik kayak mau jinjit, rodanya bakal maju. Sebaliknya, kalau tumit lebih rendah, rodanya ngerem. Ke kanan atau ke kiri, sesuaiin gestur badannya ya. Dilihat-lihat sih kayaknya gampang ya, tapi nyatanya susah bunpanan. Kuncinya keseimbangan badan nih. Hoverboard ini disarankan buat Nanda yang umurnya di atas 10 tahun ya. Pastiin pakai pengaman kepala, lutut, siku kalau lagi latihan. Soalnya gampang jatuh. Saking hitsnya, ada yang modifikasi hoverboard ini jadi semacam go-kart bunpanan. Wah, keren! Kecepatannya nggak cepet-cepet banget sih, sekitar 16-19 km per jam. Kalau udah jadi go-kart gini sih tinggal duduk ya. Kendalinya langsung dari tangan. Jadi Nanda nggak perlu jaga keseimbangan supaya nggak jatuh deh. Daya baterainya rata-rata sekitar 1 jam bunpanan. Berat satu hoverboard sekitar 4 kg, lumayan ya. Ngomong-ngomong soal harga terjangkau kok. Mulai dari 1.400.000 sampai 3 jutaan ada bunpanan. Just lah, bye! Udah banyak tersedia bukan buat main-main aja, tapi buat jalan-jalan juga. Ini dia, di posisi kedua ada... Next, skuter listrik. Pasti antara bunpan Anda ada yang nyebutnya skuter, ada otopet, ya kan? Skuter listrik ini nggak lagi dorong pakai hantakan kaki bunpanan. Udah daya listrik yang jalanin. Tinggal berdiri anteng, pegang kendali, meluncur. Kendali ngerem ada di stangnya. Mirip kayak motor metik gitu. Dayanya dari baterai bunpanan. Kalau dayanya habis kayak HP aja, tinggal dicas-cas. Misal udah penuh, bisa nih ajak muterin jalan jarak tempuh 55-60 km. Kecepatannya kisaran 20-25 km per jamnya, lumayan cepat itu. Ada 3 mode, Eco, Drive, dan Sport. Bahannya juga aluminium, beratnya sekitar 18 kg. Agak ngap juga sih kalau ditenteng. Asli, cukup siapin budget 8-11 jutaan. Angkut aja keliling deh bunpanan. Skuter kece ini juga bisa tahan beban sampai 100 kg bunpanan. Kuat pisan. Oh iya, skuter ini disaranin buat Nanda yang usianya di atas 14 tahun. Kalau belum 14 tahun pakai manual aja ya, nggak apa-apa. Dan terpopuler ala Ipop, mainan kekinian yang bisa dibawa jalan-jalan ini nih. Nextnya, kalau Bunda pada Nanda yang pernah lihat sirkus, pasti nggak heran lihat badut mainin sepeda roda 1 kan? Mainan Sultan kali ini mirip, ada beberapa sebutan. Uniwheel, unicycle, atau airwheel bunpanan. Kalau pakai ini sih nggak perlu goes ya, semuanya serba elektrik. Tinggal injek pedal yang kanan dan kiri udah jalan. Asik dan apik ya. Gak usah ngeri jatuh bunpanan, saking canggihnya. Sistem giroskop buat alat ini jadi seimbang pas jalan. Kecepatannya juga beragam bunpanan. Dari 20 sampai 55 km per jam. Soal kekuatannya mah ini strong. Tahan beban sampai 100-an kilogram.
Spesifikasi dan fiturnya banyak. Ada yang dilengkapi fitur suspensi juga, yang ujung-ujungnya beda-beda harga. Mulai dari 2 juta sampai puluhan juta ada Bun Panan. Mantep ya. Misal baru latihan, bisa nih pakai bantuan roda kayak gini. Kalau udah lancar, serasa melayang ya Bun Panan. Mantap ini. Makan kita. Nah, udah nih Bun, saya beli fresh, siap dimasak. Ah, ini orang ini. Mas, saus tiram. Aduh, bukan buat dimasak. Dibawa pergi. Tuh kan, yaksa kebiasaan. Apa-apa maunya dibikin makanan ya. Padahal kepiting satu ini bukan kepiting pasaran. Dari si merah apple yang cantik, lanjut ke si mungil batik. Ghost crab yang energik, juga fire crab si aquatic. Kepunyaan Panda Edo dan temannya, mereka semua masuk ke dalam kategori kepiting hias Bun Pan. Punya banyak jenis dan juga nama. Tapi ada satu ciri khas nih yang bisa jadi pembeda antara satu kepiting dengan kepiting lainnya. Paling kita kategorikan dari habitat. Oh iya, Dari tuh ada tempat apa aja tuh tinggal. Mas? Ada aquatic, Aquatic, semi aquatic, sama land crab. land crab. Iya, kepiting darat. Kalau land crab biasanya lebih besar ukurannya. Oke. Ya ampun, imut banget kan? Tapi nggak usah takut, kalau kepitingnya aja sekecil ini. Udah pasti nggak akan nyapit Bun Pan. Meski kecil dan nggak nyusahin, soal perawatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatiin. Yang pertama, buat suhu yang pas di kandangnya Bun Panan. Ada lagi. Masih soal tempat tinggalnya ya. Pasir juga jadi faktor penting lainnya loh. Nggak boleh asal-asalan, nggak boleh sembarangan. Paling pas, sediakan pasir pantai, karena bisa lebih mengikat air jadi lebih sejuk Bun Panan. Kenapa Bun Pan? Kenapa? Kekecilan? Mau yang rada gede? Ada! Bunda Panda, ini yang saya pegang jenis Neosarmatium. Ini habitatnya di bakau-bakau. Jadi dia lebih arah ke tempat-tempat lembab ya. Makannya juga daun bakau biasanya. Tapi ada satu lagi nih yang jenisnya lebih besar. Nah, ini nih yang gede tadi. Ini jenisnya biasa orang sebutnya magnum ya. Jadi kalau mau pegang dia itu mesti dari belakang. Karena kalau dari depan nanti dia nganggap kita sebagai ancaman. Punya campuran warna yang gak kalah ciamik. Capitnya yang berwarna merah dan tubuh yang berwarna ungu. Jadi salah satu cirinya. Eits, ada lagi yang gak mau kalah kece. Ada si kekar kepiting fiddler. Tangannya yang bisa berukuran 2 kali dari badannya. Jadi daya tarik utama. Nah, yang kecil-kecil lainnya tapi nggak kalah unik nih ada. Ini jenis kepiting hias fiddler. Nah, ini tuh kelihatan kan? Ini bagian salah satu capitnya doang nih yang sebelah kanan yang ukurannya besar. Fungsinya sebagai bentuk pertahanan karena ini teritorial. Tapi warnanya juga motifnya itu bervariasi. Jadi dari capitnya aja tuh udah beda warnanya. Ada yang ungu, ada yang putih. Sama motif di badannya juga macam-macam. Warna-warni penampakan si dia yang imut ini gimana Bun Panan? Udah bikin jatuh hati belum? Cocok juga buat Nanda yang baru belajar merawat kesayangan. Harganya juga aman, dari 15.000 hingga 75.000-an.
Kalau Bun Panan belum cocok, tenang. Ipa punya referensi lain. Kesayangan warna-warni bikin tertarik dari mata turun ke hati. Nah, Bun Panan. Masih ingat gak Bun Pan sama lagunya Bundaria Enes dan si cute Susan? Abis ini katanya lucu-lucu, jadi inget juga sama lagu itu. Yes, lucu dan bisa jadi kesayangan. Lagi populer alias naik daun bahkan. Namanya Drought Frog Bun Panan. Bun Pan, hai, gemes banget Bun Pan nih. Aku udah sama katak-katak ini, lucu banget Bun Pan, warna-warni. Nah dengar-dengar Bun Pan, ini katanya sih beracun. Kita pastiin dulu aja Bun Pan sama yang punya nih, Mas Jonathan. Say hi to Bunda Panda, Mas. Mas kepo dong, ini beneran beracun gak sih? Di alamnya iya. Di alamnya Dan iya nggak ya? dari semua spesies beracun, hanya beberapa spesies yang mematikan. Oke, tapi ini kalau kita pelihara jadinya bisa nggak beracun gitu ya? Iya, karena mereka bukan terlahir beracun, mereka beracun karena pakannya di alam. Oh gitu. Ya, ketika kita rubah dengan Yes. pakan yang kita kasih, racun mereka hilang. Jadi bukan seperti ular kobra gitu yang dari lahir beracun Kalau gitu ular ya? kan venomous, venomous berarti dia menghasilkan racun. Ipop ulang dikit ya. Aslinya Drought Frog ini beracun. Makanya, untuk jadikan kesayangan keluarga harus benar-benar dipastikan asal-usulnya. Dipastikan ya emang merupakan hasil budidaya. Katak jenis ini banyak yang suka, pastinya karena warna-warninya yang menyala. Plus, satwa eksotis kan emang lagi hits ya. Dan perawatannya juga nggak terlalu repot Bunda Panda. Mas Jonathan, mungkin Bunda Panda di rumah penasaran nih, kalau untuk pelihara Drought Frog sendiri ini gimana sih cara perawatannya? Sebenarnya basic care dari Drought Frog sebenarnya nggak terlalu susah kok. Kita cuma jaga suhu, kelembapan, dan pakannya aja. 3 itu kita bisa urusin, dia akan hidup. Suhu, kelembapan, sama pakan. Oke, kita bahas pertama nih dulu nih Mas, suhu. Nah ini suhu yang bagus nih untuk Drought Frog itu harus di suhu berapa sih? Kalau yang udah ternakan lokal dia bisa hidup di range suhu antara 25 sampai 30 derajat. Tapi kalau yang baru masuk sekitar 23 sampai 25. 23 sampai 25 derajat ya? Wah itu berarti AC harus on terus ya Mas ya? Iya. Itu Bun Pan. Jadi kuncinya memang di suhu ya. Terus Iya. kalau kelembapannya sendiri ini harus yang seperti apa nih? 70 sampai 100%. Kalau untuk pakannya sendiri yang bagus nih untuk Drought Frog itu pakanannya apa sih? Lalat buah yang tidak bisa terbang. Namanya Drosophila melanogaster. Oh lalat buah ya. Kalau untuk jenis lalat lainnya tuh nggak bisa ya? Kalau terbang kan dia susah makannya. Oh benar. Jadi harusnya dia nggak bisa terbang. Jadi lebih kayak berjalan, lompat-lompat, dia gampang makan. Lalat buah dipilih karena memiliki kandungan yang dibutuhkan si Drought Frog. Terpentingnya, lalat buah termasuk jenis pakan yang bikin Drought Frog nggak beracun seperti di habitat aslinya. Bikin makin asik, jadikan mereka kesayangan keluarga. Pehobi tuh biasa bikin kandangnya jadi seperti habitat aslinya. Segar ya kan lihatnya? Jadi pelepas penat dan lelah, sekaligus elemen yang mempercantik rumah. Bun Pan keren banget. Kalau boleh tahu nih tanamannya tanaman apa aja sih nih Mas? Jadi ini tanaman-tanaman hutan kita. Tanaman-tanaman hutan kita. Ini misalkan seperti ini nih. Ini dari Kalimantan, daun ini. Kan bagus daunnya. Cakep banget. Ini kayak pohon kelapa nih, Biophantom. Terus ini yang warna pink nih? Ini kalau ini makanya 99% lokal, importnya ada 1-2. Itu 1-2 ya, Ini untuk doang. mempercantik Selebihnya ya. mah lokal. Tapi ini memang tumbuhan-tumbuhan ini juga nggak mengganggu kehidupan si kodok ini tadi ya? Justru bagus karena ini close enclosure, ketika dia tumbuhan kan menghasilkan oksigen. Oke. Ventilasi kita kecil banget. Oh benar. Jadi oksigennya ini pun untuk Iya.
mereka juga. Wih, keren banget Bun Pan. Tertarik? Ipop bikin makin pusing milihnya. Kurang lebih ada sekitar 270 jenis drat frog di dunia. Panda Jonathan punya sekitar 20 di antaranya. Anyway Bun Pan, Panda Jo ini breeder drat frog pertama di Indonesia loh. Gemes-gemes Bun Pan, mas aku jadi pengen banget nih ngadopsi. Boleh? Boleh ya? Nek, kalau misalkan mau ngadopsi itu minimal nih yang bisa diadopsi itu umur berapa sih? Setelah dia netes paling nggak sebulan minimal. Minimal? Ya jadi udah sehat, udah makannya udah rutin, udah kelihatan bagus, baru boleh diadopsi. Oke, kalau boleh tahu nih mas, range harganya berapa nih? Kalau yang sekarang udah diproduksi di sini range harga sekitar 1,8 sampai 2,5 juta. Oke, 1,8, 1,2 juta. Hampir 1,8 sampai 2,5 juta lah kurang. Oh, lebih. 2,5 juta. Oke, terus yang paling mahal tuh yang jenis apa sih mas? Di sini sih sekarang belum ada. Yang paling mahal tuh masih di luar sana lah. Karena masih mahal Oke. banget. Ya udah Bun Pan, aku mau langsung pilih-pilih dulu mau adopsi yang mana. Sambil pilih-pilih, tapi Bun Pan jangan kemana-mana dulu ya, karena abis ini akan ada rekomendasi makanan yang pastinya Endolita. Dadah! Yuda lagi mau cari tahu nih, makanan yang lagi viral tapi konsepnya kedainya kasat mata. Disebutnya Ghost Kitchen. Katanya juga juara bikin olahan makanan dari bebek muda. Menunya macam-macam, bebek goreng ada, bebek lada hitam ada, bebek dikasih kuah gulai gini juga idola.